Bukan tanpa alasan Partai Nasdem memperjuangkan Kiai Syakhona Khalil menjadi pahlawan nasional. Sebab, beliau merupakan salah satu ulama besar yang berperan penting dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan konstruksi Islam Nusantara. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Beliau lahir pada 27 Januari 1820 Masehi, di Desa Lagundih, Kecamatan Ujung Piring, Bangkalan. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif yang mempunyai garis keturunan dengan Sunan Gunung Jati. Dan terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah beberapa santri Syakhona Khalil Bangkalan yang menjadi ulama besar di Nusantara Kaliman. Syakhona Muhammad Khalil atau yang sering dikenal Mbah Khalil Bangkalan, beliau adalah ulama alim akan semua bidang ilmu, jadi mayoritas santrinya bermutu. Di antara semua santrinya yang terkemuka adalah sebagai berikut. 1. Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Bukan hanya itu, santri kebanggaan Mbah Khalil ini juga yang telah mendirikan Nahdlatul Ulama, jamiah terbesar di Indonesia melalui isyarat yang telah diberikan oleh Syakhona Khalil melalui Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Jiwa dan semangat juang yang beliau miliki untuk membebaskan Indonesia dari jajahan sangat besar, sehingga mendorong para santrinya untuk berjihad memukul mundur para penjajah. 2. Kiai Haji Wahab Hasbullah, beliau dijuluki macan oleh Syakhona tatkala beliau baru ingin berguru pada Syakhona. Kala itu Kiai Haji Wahab hendak mondok ke Demangan, namun 3 minggu sebelumnya Syakhona memberitahu pada semua santrinya bahwa dalam jangka 3 minggu akan ada macan. Benar saja, setelah sampai pada waktu yang telah dikatakan Syakhona, beliau berteriak pada santri, ada macan. Aoyo! Tangkap-tangkap mendengar teriakan Syakhona dan disertai gerumunan santri yang membawa parang dan sejenisnya, Wahab muda lari terpontang-panting karena takut, dan kembali lagi ke Demangan tatkala keadaan aman. Julukan macan yang diberikan Syakhona padanya dapat membentuk barisan Hizbullah. Santri kebanggaan Syakhona Khalil. 3. Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pendiri pesantren Asem. Bagus. Santri kepercayaan Syakhona Khalil, untuk mengantarkan tongkat dan tasbih yang merupakan isyarah berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama pada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang. Diceritakan bahwa beliau tatkala disuruh oleh sang guru, beliau hanya dibekali sebuah koin untuk ongkos, namun ajaibnya koin tersebut tetap sampai kembali ke Madura, karena tatkala beliau naik kendaraan tak satu pun yang meminta ongkos. Beliau juga seorang komandan tatkala melawan penjajah, seperti halnya Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Syukur. 4. Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, konon tatkala Kiai Haji Abdul Karim nyantri ke Demangan, Syakhona Khalil mengambil semua perbekalan yang dibawa olehnya, sehingga Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap ini kesehariannya hanyalah berpuasa dan tirakat. Untuk menjalani kehidupannya di pesantren, karena kecintaannya akan sang guru, beliau ikuti semua cara yang telah diajarkan Syakhona mulai dari makna, keterangan sampai tata cara Syakhona mendidik para santrinya. 5. Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan Sidogiri. Diceriakan bahwa beliau dapat ilmu laduni tatkala bermimpi tidur bersama istri Syakhona Khalil. Pada waktu itu, tepatnya pas jamaah subuh, Syakhona Khalil marah, sambil membawa golok dari dalamnya sambil berteriak, kurang ajar. Siapa yang tadi malam tidur bersama istriku? Ayo ngaku, karena semua santrinya tidak ada yang mengaku. Syakhona memerintahkan mereka keluar dari mushola dua-dua, semua santri bergandengan keluar seperti yang telah diperintahkan, namun ada seorang santri yang tidak menemukan pasangan, sehingga ditanyai oleh Syakhona, mana gandenganmu? Dia pun menjawab tidak ada karena jumlah santri pada masa itu hanya 20 orang. Syakhona memerintahkan semua santrinya untuk mencari santri yang bersembunyi, dan ditemukan Bahar yang bersembunyi, karena pada saat itu dia bermimpi tidur bersama istri Syakhona. Oleh sebab itu,
Bahar Muda diberi 40 piring nasi bersama lauknya untuk dihabiskan, sebagai hukuman. Tatkala telah habis Bahar melihat Syaikona menangis seraya berkata, ilmuku telah dihabiskan oleh Bahar, sudah. Sekarang kamu pulang. Setelah itu Kiai Haji Bahar kembali dan mengajar di Sidog. Santri Syekhona Khalil yang menjadi mursyid dari Tarikah Naksabandiyah. 6. Kiai Haji Abdullah Mubarak. Beliau adalah seorang ayah dari Abah Hanom Suryalaya yang merupakan mursyid dari Tarikah Naksabandiyah. Beliau juga pendiri dari pesantren di daerah Suryalaya. 7. Kiai Haji Romli Tamim. Beliau merupakan santri Syekhona Khalil yang menjadi mursyid Tarikah Naksabandiyah, dan Syekhona Khalil menyuruhnya pindah ke pesantren yang telah didirikan oleh Kiai Haji Hashim S. Ari Jombang, sebelum membangun sebuah pondok di daerah Rejoso, yang beliau namai pesantren Darul Ulum. 8. Kiai Haji Munawir yang merupakan seorang penghafal Al-Quran dan alim qiraah Sabah. Sebelum belajar ke Syekhona Khalil, beliau terlebih dahulu belajar Al-Quran pada ayahandanya. Beliau mendirikan pondok Kerapiak. Setelah mendalami ilmu Al-Quran di Mekah, santri Syekhona Khalil yang pakar dalam bidang sastra. 9. Kiai Haji Hasan Mustafa, seorang sastrawan bahasa Arab, Sunda, dan Melayu, namanya terkenal di tanah haram Mekah. Beliau nyantri pada Syekhona Khalil sebelum meneruskan perjalanan mondoknya ke Mekah, dan belajar banyak ilmu pada Kiai Haji Nawawi Al-Bantani yang merupakan guru Syekhona Khalil ketika mondok di Mekah. Beliau juga belajar sastra di daerah Sunda dan Melayu. Beliau juga pernah mendapat penghargaan dari Presiden Indonesia pada tahun 1977. 10. Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau merupakan santri Syekhona Khalil yang ahli dalam bidang tafsir, dengan karangannya yang berjudul Al-Ibrizli Marifati Tafsir Al-Quran. Beliau termasuk salah satu ahli tafsir berpengaruh di Indonesia. Santri yang terjun ke dunia politik. 11. Insinyur Soekarno, Presiden pertama di Indonesia. Menurut sebagian cerita, beliau tidak nyantri ke Tanah Demangan, tetapi beliau hanya sowan pada Syekhona Khalil untuk meminta restu, yang kemudian oleh Syekhona Khalil dicium kepalanya serta diberi air sebelum pulang ke rumahnya di Blitar, dan pada saat itu ibu beliau sakit kemudian meninggal dunia tatkala Insinyur Soekarno dalam perjalanan pulang. 12. Kiai Haji Maskur sebagai Panglima Tentara Republik Indonesia. Laskar Sabilillah, tentara yang dipimpin beliau tatkala memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau terjun ke Surabaya, tatkala gejolak Arek Surabaya berkobar, bersama tentara Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merupakan teman seperguruan di Demangan, menjadi dorongan besar pada tentara-tentara lain untuk kemerdekaan Indonesia. Santri Syekhona Khalil yang menjadi tokoh di berbagai penjuru dunia. 13. Kiai Haji Bisri Sansuri, pendiri Sarekat Islam Cabang Mekah. Beliau mondok pada Syekhona Khalil sejak kecil, dan kemudian pindah ke pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari selama kurang lebih 6 tahun dan melanjutkan pendidikannya ke Tanah Mekah. Sepulang dari Tanah Suci Mekah beliau dirikan pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar. Dan masih banyak lagi santri-santri Syekhona Khalil yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia tercinta ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen.